Di bawah jembatan tua yang membentang di pinggiran kota, seorang pria parubaya bernama Charles duduk memeluk lututnya. Usianya sekitar 50 tahun, wajahnya penuh garis-garis lelah, kulitnya gelap terbakar matahari, dan rambutnya mulai memutih di tepi pelipis. Jaket lusuh yang ia kenakan sudah robek di bagian siku, dan celana jeansnya pudar, nyaris tanpa warna. Ia sudah lama hidup tanpa rumah, bukan karena tak pernah berusaha, tetapi karena kehidupan telah menutup pintu satu persatu di hadapannya. Charles dulunya seorang buruh pabrik, namun sebuah kecelakaan kerja membuat kakinya pincang. Saat perusahaan menutup pintu, ia tak punya ijazah tinggi atau tabungan. Perlahan, ia kehilangan pekerjaan, harta, dan bahkan keluarganya. Di hadapannya, 6 ekor anjing liar berkumpul. Ada Bonnie yang berbulu coklat kemerahan dengan telinga tegak. Tommy seekor betina kecil dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. Doga yang besar dan gagah tapi berhati lembut. Jaka yang selalu menggonggong keras jika ada orang asing. Jalu si pemalas yang suka tidur dekat kaki Charles. Dan Poppy yang paling muda dan selalu mengikuti kemanapun Charles pergi. Anjing-anjing itu datang satu persatu dalam hidup Charles. Awalnya hanya Bonnie yang pertama mendekat ketika ia membuang sisa roti di dekat jembatan. Lalu, Bonnie membawa teman-temannya. Charles, yang pernah merasakan kesepian paling pekat, mulai merasakan hangatnya kebersamaan kembali. Pagi ini, kita nggak banyak makan ya? Ucapnya pelan sambil membagi sisa nasi bungkus dari malam sebelumnya. Anjing-anjing itu mengibas ekor, menerima tanpa mengelih, seolah tahu tuannya juga lapar. Hari-hari Charles berjalan sederhana, mengumpulkan kardus dan botol plastik dari tong sampah, menjualnya ke pengepul, lalu membeli makanan seadanya. Separuh dari yang ia dapat selalu untuk anjing-anjingnya. Warga sekitar awalnya memandang Charles dengan curiga. "Jangan deket-deket itu, gelandangan sama anjing-anjing kotor," kata seorang ibu sambil menarik anaknya menjauh. Tapi Charles tidak marah. Ia tahu dunia sering takut pada yang terlihat berbeda. Namun, tak semua orang menolak. Pak Sam, penjual bubur di ujung jalan, kadang memberi tulang ayam sisa. Ada pula Sophie, siswi SMA, yang sering mampir diam-diam, membawa roti bekas dari kantin sekolah. "Apa nggak capek, Pak, ngurusin mereka semua?" tanya Sophie suatu sore. Charles tersenyum menepuk kepala Poppy. "Capek sih, tapi kalau aku nggak ngurusin, siapa lagi? Mereka nggak minta lahir di jalanan." Anjing-anjing itu pun membalas kasih sayang Charles dengan cara mereka sendiri. Setiap malam mereka tidur melingkar di sekelilingnya, menjaga dari orang asing atau bahaya. Saat Charles sakit demam, Tommy menjilati tangannya seakan mencoba menurunkan panas, sementara Doga duduk siaga mengawasi sekitar. Bagi Charles, mereka bukan sekadar binatang. Mereka adalah keluarga. Satu-satunya keluarga yang tersisa. Musim hujan datang seperti badai yang tak pernah berhenti. Air sungai di bawah jembatan meluap, membawa arus coklat pekat dan sampah yang mengapung. Tempat tidur Charles yang terbuat dari kardus dan kain bekas basah kuyup. Ia memindahkan rumah mereka ke sudut yang lebih tinggi, di bawah atap seng berkarat. Malam-malam menjadi dingin menusuk tulang dan makanan semakin sulit didapat. Suatu malam Bonnie pulang dengan kaki terluka, kemungkinan besar tertabrak motor saat mencari makan. Charles membersihkannya dengan air seadanya dan membalutnya dengan sobekan kaos. Ia tidak punya uang untuk dokter hewan, jadi ia hanya bisa berharap luka itu sembuh dengan doa. "Kamu kuat, Bon. Kita semua harus kuat," bisiknya sambil mengelus kepala anjing. Hari demi hari mereka bertahan. Charles sering tidak makan demi memberi jatah untuk anjing-anjingnya. Tubuhnya makin kurus, tapi matanya tetap menyala ketika melihat mereka mengibas ekor. Namun, bahaya bukan hanya datang dari alam.
Suatu sore, dua pria berseragam oranye dari Dinas Kebersihan datang ditemani beberapa petugas Satpol PP. Pak, ini daerah publik. Anjing-anjing ini bikin warga resah. Banyak yang lapor karena takut rabies, kata salah satu dari mereka. Charles mencoba menjelaskan bahwa anjing-anjing itu jinak dan sudah ia rawat. Tapi mereka tidak mau mendengar. Minggu depan, kalau masih di sini, kami akan bawa semuanya, ujar petugas itu dingin. Setelah mereka pergi, Charles duduk lemas. Ia tahu jika dibawa anjing-anjing itu mungkin tidak akan kembali. Banyak cerita tentang anjing liar yang berakhir di penampungan tak layak atau bahkan dimusnahkan. Malam itu, ia memeluk Poppy erat. "Aku janji, aku nggak akan ninggalin kalian," katanya, meski dalam hati ia tahu janji itu sulit ditepati. Seminggu kemudian, pagi itu langit cerah. Charles memutuskan membawa anjing-anjingnya ke taman kecil di dekat pasar. Ia membelikan mereka roti manis, makanan istimewa yang jarang bisa mereka nikmati. Ia duduk di bangku tua, membagi roti satu persatu. Tawa kecil keluar saat Poppy mencoba mencuri bagian Tommy atau saat Jaka menggonggong pada burung merpati yang lewat. Di tengah kebahagiaan itu, Charles menatap mereka lama-lama, seolah mencoba mengukir wajah dan tingkah mereka di dalam ingatan. "Kalian, rumahku," ucapnya lirih. "Biarpun dunia nggak mau terima kita tetap punya satu sama lain." Sore itu, awan mulai menutup matahari. Dari kejauhan, Charles melihat truk oranye mendekat. Ia tahu waktunya habis. Petugas datang membawa jaring. Anjing-anjing itu panik, menggonggong dan berlari mengitari Charles. Ia mencoba melindungi mereka, berdiri di depan, tapi kakinya pincang, tenaganya lemah. "Pak, minggir, ini prosedur," teriak salah satu petugas. Bonnie tertangkap lebih dulu, menjerit ketakutan. Tommy mencoba melawan, tapi jaring menangkap tubuh kecilnya. Poppy berlari ke arah Charles, memohon pelindungan, namun sebuah tangan menariknya. Charles berteriak, suaranya pecah, "Tolong jangan, mereka keluarga saya!" Tapi tidak ada yang peduli. Satu persatu, semua dibawa masuk ke dalam truk. Saat pintu truk menutup, Charles hanya bisa berlari terpincang-pincang mengejar. Hujan mulai turun, membasahi wajahnya yang penuh air mata. Hari-hari berikutnya, jembatan itu terasa kosong. Tidak ada lagi suara gonggongan yang menyambut. Tidak ada tubuh hangat yang melingkar di malam dingin. Charles duduk memandangi sungai, memegang sepotong tali bekas kalung Poppy. Di matanya, kenangan-kenangan itu berputar. Bonnie yang tidur di pangkuannya, Tommy yang suka menjilat jemarinya, Doga yang selalu berjaga, Jaka yang cerewet, Jalu yang pemalas, dan Poppy yang tak pernah jauh darinya. Ia tidak tahu di mana mereka sekarang, atau apakah mereka masih hidup. Yang ia tahu hanyalah hatinya kembali kosong seperti dulu. Namun meski dunia telah merenggut mereka, rasa sayang itu tetap ada, tak akan pernah hilang. Charles percaya, entah dimanapun mereka, anjing-anjing itu tahu bahwa ada seorang tunawisma yang pernah mencintai mereka lebih dari dirinya sendiri. Dan di bawah jembatan tua itu, Charles masih menunggu, berharap suatu hari mereka akan pulang. Hujan reda, menyisakan genangan yang memantulkan lampu-lampu kota seperti serpihan bintang yang jatuh terlalu rendah. Malam itu, Charles duduk di bawah jembatan, memeluk lututnya erat. Di saku jaketnya, ada benda kecil yang ia sentuh berkali-kali. Sebuah potongan kain berwarna biru tua yang dulu ia ikatkan di leher Poppy. Kain itu sudah aus dan tipis, berbau tanah dan sedikit garang. Mungkin dari air matanya sendiri. "Kalau aku diam di sini, kalian gak bakal datang," gumamnya, menatap kegelapan yang baru saja menelan truk oranye sore tadi. "Tapi kalau aku pergi, tempat ini nanti kosong." Ia berdiri juga akhirnya. Rasa nyeri di kaki kirinya bangkit seperti bel alarm yang keras. Ia berjalan menyusuri pinggir jalan, melewati kios-kios yang sudah menutup pintu, melewati warung kopi tempat ia sesekali menukar botol plastik dengan segelas teh panas. Ada beberapa orang yang memandangnya sejenak, lalu berpaling.
Ada pula yang menghindar, merapikan tasnya erat-erat, seolah takut. Charles tak peduli. Ia bertanya pada setiap orang yang mau menjawab. "Pak, Bu, maaf, kalau truk oranye dari dinas itu biasanya bawa anjing kemana?" Sebagian geleng, sebagian tak tahu, sebagian menyebut penampungan kota yang letaknya di ujung selatan. "Jauh," kata seorang tukang parkir sambil menyelipkan rokok di telinga. "Bus terakhir udah lewat. Kalau jalan kaki ya dini hari baru sampai." "Terima kasih, Mas," ujar Charles. Ia menunduk, merapikan tali sepatu yang sudah tak berpasangan. Lalu ia berjalan. Langit malam terasa sangat luas, dan kota terasa seperti peta tanpa alamat. Semuanya ada, tapi tak ada yang ditujukan untuknya. Setiap langkah menyeret memanggil ingatan. Ia tak sengaja mengingat suara seseorang, tertawa ringan. Disusul bunyi sendok memukul bibir gelas. "Mary," Charles berbisik, nama itu meluncur begitu saja. Ia melihat bayang-bayang istrinya di balik kaca toko yang temaram. Dulu, sebelum kecelakaan, ia tinggal di kontrakan kecil bersama Mary. Ada spray bunga-bunga yang sudah pudar, ada rak panci, ada kipas angin yang mengeluarkan bunyi tek-tek-pek saat miring. Charles pulang kerja membawa roti tawar dan susu kotak murah. Mary menyambutnya dengan senyum sumbang, karena mereka masih harus menunggak listrik 2 hari lagi. "Kamu capek banget kah?" kata Mary waktu itu. "Capek sih, tapi seneng," jawab Charles, memeluk pinggang istrinya dari belakang. "Kalau kamu di sini, apapun jadi enteng." Hidup mereka sederhana, kadang bahagia, kadang genting. Saat itulah, seekor anak anjing kecil yang mereka namai Bima muncul di depan Charles, menempel pada kaki Charles yang basah. "Kita rawat?" tanya Mary. "Kalau punya satu makhluk kecil yang bisa kita jaga, rasanya rumah ini beneran rumah." Bima tumbuh sehat, ekornya menjadi metronom riang. Lalu tragedi, kecelakaan di pabrik, kaki Charles dihantam besi jatuh. Ia tak bisa bekerja berbulan-bulan, tabungan habis. Bima hilang entah kemana saat kontrakan Charles tak sanggup dibayar dan mereka harus mengungsi. Mary bertahan beberapa lama, lalu meninggalkan sepucuk surat. "Kah, aku nggak kuat lihat kamu disakiti hidup begini. Aku cari kerja di kota lain. Maaf." Setelah itu, bulan-bulan kering. Charles kehilangan Mary, lalu kehilangan alamat. Sejak itulah, ia di bawah jembatan, dan untuk kedua kalinya dalam hidup, seekor anak anjing, Bonnie, menemukan jalannya kepadanya, lalu menghadirkan keluarga baru. Tommy, Doga, Jaka, Jalu, Poppy. Dunia selalu menutup pintu, tapi anjing-anjing itu selalu membuka jalan kecil, sebuah lorong hangat di bawah langit. Subuh memucat ketika Charles mencapai pagar besi penampungan kota. Udara dingin masuk ke paru-parunya seperti jarum-jarum tipis. Di balik pagar gedung sederhana berdiri, dindingnya kusam. Ada bau obat, ada bau bulu basah, ada bau takut yang samar. Pintu samping berderit. Seorang perempuan dengan jaket abu-abu muncul, membawa termos dan cangkir plastik. Usianya akhir 20-an, rambut diikat seadanya. Nama di papan namanya Rose. "Pak," ia memandang Charles dari atas hingga bawah, lalu ke kakinya yang pincang. "Ada perlu apa? Kita belum buka untuk umum." "Anjing-anjing saya kemarin sore ditangkap dinas. Ada 6. Bonnie, Tommy, Doga, Jaka, Jalu, Poppy. Mereka dibawa pakai trip oranye." Suara Charles bergetar. "Saya mau lihat. Saya mau pastikan mereka baik-baik saja." Rose diam sebentar, mengamati mata Charles. "Masuk, tapi saya nggak janji apa-apa ya." Di lorong sempit, deretan kandang berjajar. Mata-mata yang lelah memandang. Beberapa menggonggong, beberapa meringkuk. Rose berjalangan cepat. "Kita ini penampungan sementara, Pak. Kita bukan surga. Makan terbatas, tenaga terbatas. Kita punya prosedur, vaksinasi, observasi. Kalau ada gejala rabies atau agresi berat, kami harus, ya, Bapak tahu." Kata harus itu seperti batu jatuh ke telinga Charles. Rose berdiri di depan kandang keempat. Seekor anjing besar berdiri, telinganya tegak. "Ini Doga," kata Rose. Doga menatap, lalu mengeluarkan bunyi rendah, ragu-ragu. "Doga,"
Charles mendekat, menempelkan telapak tangannya ke bilah besi. Doga mendekat, mencium, lalu mengebaskan ekor pelan seperti memanggil kenangan yang tertinggal semalam. Mata Charles basah. Di kandang lain, Tommy meringkuk. Bonnie duduk tapi tidak ceria. Kakinya yang sempat luka dibalut asal. Jalu meringis seolah ruangan terlalu dingin untuknya. Jaka menggonggong pelan, bukan marah, tapi takut. Poppy tak ada. Poppy mana? Charles berbisik. Rose membuka catatan. Kemarin ada satu yang panik, kecil, abu-abu. Dia lepas dari jalun saat dipindahkan. Lari ke belakang, lompat pagar. Kami jari sebentar tapi hilang. Charles mengangguk menatap lantai. Antara lega, Poppy mungkin akan mencari jalan pulang, dan cemas karena kota tidak ramah pada yang kecil dan sendirian. Saya mau ambil mereka, katanya putus asa. Saya nggak punya banyak tapi saya kerja, saya kumpulin botol, kardus, saya kasih makan, mereka keluarga saya. Rose menatap Charles lama. Pak, untuk adopsi harus ada alamat, KTP, jaminan kesehatan, beberapa syarat lain. Saya paham situasi Babak, tapi aturan ya aturan. Kalau saya titip uang makan, saya datang tiap hari? Pak, saya bisa bantu sejauh yang saya bisa. Mungkin saya bisa catat Babak sebagai penanggung jawab sementara. Tapi saya tetap harus lapor atasan, dan ini yang paling berat, jika ada wabah, masa observasi rabies, atau jika kandang penuh, akan ada keputusan yang tidak enak. Charles menelan ludah. Tolong, Mbak, tolong selamatkan mereka. Rose mengangguk kecil. Saya akan coba. Charles kembali setiap pagi. Ia membawa kantong plastik berisi sisa tulang dari Pak Sam, semangkuk nasi sisa dari warung tepi jembatan, kadang roti tawar dari Sophie, siswi SMA yang kini membawa 2 roti setiap 2 hari. Biar buat anjing-anjingnya Pak Charles, kata Sophie, memanggilnya Pak, meski sebetulnya usianya mungkin tidak jauh berbeda dengan ayah Sophie. Rose, yang awalnya kaku, pelan-pelan melunak. Ia mengizinkan Charles memberi makan di jam tertentu, di depan kandang, dengan aturan ketat. Jangan sentuh yang baru datang, katanya, demi keamanan. Di hari ketiga, Poppy datang sendiri ke jembatan, basah kuyup, menggigil. Charles menemukannya meringkuk di dekat kardus tempat ia biasa tidur. Poppy, serunya, suaranya pecah. Poppy mengangkat kepala, mengibaskan ekor, lalu merayap lemah masuk ke pelukan Charles. Malam itu, Charles membagi sisa roti terakhir untuk Poppy. Dan untuk pertama kalinya sejak terkorannya, tertawa kecil, suara yang lama tak terdengar di bawah jembatan. Keesokan paginya, Charles menggendong Poppy ke penampungan. Bisa ketemu yang lain? Bisa, jawab Rose. Tapi hati-hati, jangan terlalu lama, banyak yang stres. Charles duduk bersila di lorong. Poppy menempel di punggung tangannya. Bonnie menatap penuh rindu. Tommy menyundul bilah besi dengan hidung lembutnya. Doga berdiri di belakang, menjaga jarak seperti biasa, tapi mata itu, mata anjing yang mengerti bahasa yang tak perlu diucapkan, mengikuti setiap gerak Charles. Maaf, ucap Charles. Maaf telat, maaf aku nggak bisa jadi orang yang punya alamat buat kalian. Rose berdiri di ujung lorong, pura-pura sibuk memeriksa catatan. Ia menelan sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Di malam keempat, Charles menulis surat. Ia menyalakan lilin kecil dari sisa sumbangan dan merobek karton tipis sebagai kertas. Untuk kalian, Bonnie, Tommy, Doga, Jaka, Jalu, Poppy. Maaf kalau di dunia ini, aku cuma bisa jadi atap yang bocor, nasi yang kurang, dan sore yang cepat habis. Tapi aku janji, selama aku masih bisa berdiri, aku akan datang. Kalau suatu hari aku nggak datang, itu bukan karena aku berhenti sayang. Mungkin karena dadaku sesak atau kakiku kalah atau dunia menutup pintu lagi. Kalau begitu, carilah satu sama lain. Carilah bauku di baju ini, di tangan ini, yang tiap malam kalian jilat pelan. Maafku tak akan memperbaiki apapun, tapi cintaku semoga bisa menahan kalian tetap hangat, barang satu malam. Charles. Ia melipat surat itu dan memasukkannya ke saku jaket.
Ia berniat menyerahkannya pada Rose kalau suatu hari ia terlambat datang, biar surat itu dibacakan di depan kandang. Pagi kelima, hujan turun seperti tirai tebal. Penampungan bau obat lebih tajam dari biasanya. Rose menunggu Charles di depan pintu, wajahnya pucat. "Pak Charles?" katanya, ragu-ragu. "Kenapa?" Charles merasakan jantungnya merapat ke tulang rusuk. Kemarin malam ada kasus gigitan di blok lain. Anjing baru masuk menggigit petugas saat proses pembersihan. Protokolnya, Rose berhenti. Atasan memutuskan lockdown sementara. Observasi ketat. Beberapa yang nggak punya pemilik resmi bisa. Ia tak melanjutkan. Charles mencengkram gagang pintu. "Mereka bukan nggak punya pemilik. Aku pemiliknya." "Pak, saya tahu. Tapi di formulir Bapak..." "Formulir apa? KTP? Alamat?" Charles tertawa putus asa. "Kalau rumahku ada, aku nggak akan membiarkan mereka tidur di bawah jembatan." Rose menahan napas. Di titik itulah ia memutuskan sesuatu yang nanti akan ia sesali karena tidak cukup cepat. "Ikut saya, cepat, sebelum kepala datang." Mereka berjalan cepat ke lorong kandang. Rose membuka satu persatu pintu kecil di panel samping yang biasanya hanya dipakai untuk petugas memberi makan. "Bapak cuma punya 10 menit. Charles berlutut, memanggil nama satu persatu. Bonnie datang duluan, menempel, napasnya cepat. Tommy mendesak kecil. Jaka, bahkan Jaka, diam, seolah tahu tidak boleh ribut. Di ujung lorong, Doga berdiri. Mata mereka bertemu, dan dalam pertemuan singkat itu ada pelangi kecil di tengah badai. Kenangan tentang malam-malam bulan Juni ketika mereka berbaring bersama di bawah jembatan mendengar kereta melintas jauh. "Doga," ucap Charles, "jaga mereka. Kalau aku terlambat, jangan biarkan mereka takut." Doga tidak mengerti kata-kata. Tapi ia mengerti nada. Ia menundukkan kepala. Poppy merayap ke pangkuan Charles. Waktu menipis. Rose mengangkat tangan memberi isyarat. "Pak." Charles berdiri perlahan, menempelkan dahi ke jeruji. "Aku bakal balik sore ini." Tapi sore itu, penampungan ditutup total. Petugas berjaga di pintu. Rose tidak bisa keluar membawa kabar apapun. Hujan menebal. Kota mengecil menjadi dua hal. Pagar yang tidak bisa diloncati, dan waktu yang berlari tanpa suara. Malamnya, sungai di belakang penampungan meluap. Peringatan sudah ada sejak sore, tapi tak ada cukup tangan untuk memindahkan semua kandang ke bagian yang lebih tinggi. Air merayap perlahan ke lantai, dingin berwarna susu kopi. Lampu berkedip, generator menyala sebentar, lalu padam. Teriakan muncul dari blok lain, bukan teriakan marah, melainkan teriakan cemas, kebingungan. Rose berlari di koridor dengan senter kecil. "Angkat yang ini, tinggikan yang sana." 3 petugas lain kewalahan. Di tengah kekacauan, Rose sempat berpikir, seandainya Pak Charles di sini. Ia tahu siapa yang tenang dengan siapa. Ia tahu bagaimana menenangkan Doga, bagaimana mengalihkan perhatian Jaka. Di jembatan, Charles tak bisa tidur. Air sungai di bawah jembatan naik cepat, membasahi kardus dan kain. Poppy gelisah, mundar-mandir, menggonggong kecil seolah memanggil sesuatu yang jauh. Charles memeluk Poppy. "Pagi-pagi kita ke sana lagi," janjinya. Pagi datang terlalu lambat. Saat Charles sampai di penampungan, ambulans kecil dari dinas sudah parkir di depan. Pagar setengah terbuka. Rose berdiri di depan, baju basah, rambut lepas dari ikatannya. Mata itu, mata orang yang kehabisan cara untuk menahan pecah, mencari-cari Charles, lalu menemukan. "Pak," suaranya serak, "semalam air masuk. Kita angkat banyak, tapi beberapa..." Kata-katanya putus, jatuh seperti batu kecil ke air besar. Charles merasa telinganya berdenging. "Siapa?" Rose menelan lagi. "Jalu. Dia tidur terlalu nyenyak. Kita telat." Dunia menyempit. Jalu yang pemalas, yang suka meringkuk di kakinya, yang selalu terlihat seolah sedang bermimpi tentang lapangan rumput dan tulang ayam. Charles memegang pagar, memastikan tubuhnya tidak rubuh. Bonnie selamat. Tommy selamat. Jaka lecet sedikit. Doga
Rose menarik napas. Doga hilang. Pintu geser rusak ditabrak kandang lain yang hanyut beberapa sentimeter. Dia lari ke gudang, mungkin ketakutan. Kita cari. Dan Poppy? Rose melihat ke kaki Charles. Poppy sama Bahba. Syukurlah. Bawa aku ke dalam, kata Charles, pelan. Di dalam, ia melihat Bonnie. Anjing itu berdiri, ekor setengah diangkat, menyambut Charles dengan suara sangat pelan, hampir tak terdengar. Tommy mencium tangan Charles seperti anak kecil yang memastikan ayahnya pulang. Jaka mencolek jeruji, menggonggong 1 kali pendek lalu diam saat Charles menyuruhnya tenang. Mereka bertahan, tapi Jalu tidak. Charles duduk bersila di lantai yang lembab. Ia meletakkan Poppy, membiarkannya menyalami satu persatu, lalu menatap ke lorong gelap menuju gudang. Aku cari Duga, katanya. Pak, tidak aman. Ada kabel, ada air. Rose menahan. Tapi Charles sudah berjalan, pincangnya menjeri paret kecil yang ia lompati dengan tekad buta. Ia memanggil di gudang, Dogau. Suara gemerisik. 2 mata kuning muncul dari balik tumpukan karung pakan. Duga keluar relahan, tubuhnya basah dan gemetar. Saat melihat Charles, ia berhenti, seolah tak percaya. Duga. Charles menunduk membuka kedua tangannya. Duga mendekat, menyandarkan kepala besar itu ke dada Charles. Dan untuk sesaat yang sangat sebentar, semuanya kembali seperti sebelum pagar, sebelum banjir, sebelum kata protokol menjadi pintu tertutup. Banjir surut siang itu, tapi keputusan lain datang sore hari. Kepala penampungan, lelaki berkacamata dengan rambut beruban rapi, memanggil Rose. Kita kekurangan kandang. Observasi rabies berlangsung 2 minggu. Kita tidak bisa menahan semua. Skala prioritas, yang punya pemilik resmi, yang anak-anak, yang punya calon adopter. Sisanya, ia tidak menyelesaikan kalimatnya, karena beberapa kalimat memang lebih kejam jika diucapkan sampai akhir. Rose berdiri kaku. Pak, ada satu yang tidak punya pemilik di kertas, tapi pada kenyataannya punya. Pak Charles, ia datang setiap hari. Ia, peraturan bukan dibuat untuk satu kasus, potong sang kepala. Saya paham hatimu, Rose, tapi hati tidak bisa mengisi kandang. Rose kembali ke lorong, menahan sesuatu yang naik ke matanya. Ia menemukan Charles sedang duduk dengan Poppy. Pak, aku tahu, kata Charles pelan, seolah mampu mendengar percakapan dari balik tembok. Kalau kalian harus memilih, pilih yang masih kecil. Pilih Tommy, Poppy. Jaga bisa galak kalau takut, tapi dia manis. Bonnie, dia pintar. Doga bisa jaga mereka. Pak, Rose menahan air mata. Jangan bicara begitu. Kalau dunia ini basar gelap di mana kita harus menukar satu nyawa dengan nyawa lain, aku mau menukar nyawaku sendiri. Tapi itu bukan pilihan yang ada. Charles mengangguk. Ia merogoh saku jarkat mengeluarkan surat yang ia tulis. Kalau aku nggak sempat, tolong bacakan ini buat mereka. Dan kalau kamu bisa, tolong minta Pak Sam kirimi tulang ayam tiap 2 hari. Bilang dari aku akan kerja lebih keras. Rose mengambil surat itu, mengangguk dengan tangan gemetar. Saya akan berusaha. Minggu itu, Charles jarang makan. Ia habiskan apapun yang ia dapat untuk membeli makanan anjing dan ongkos mikrolet. Hujan tidak kunjung berhenti. Batuknya menjadi dalam dan panjang. Poppy tidur menempel di dada Charles di bawah jembatan, seolah meminjamkan hangat tubuh kecilnya. Sophie menemukan Charles siang hari ketika ia hendak ke sekolah. Pak, wajah Bapak pucat. Ia menyodorkan sebotol air dan 2 roti. Ambil, Pak. Terima kasih. Charles tersenyum tetapi bibirnya pucat kebiruan. Bapak ke puskesmas ya? Saya temenin, pinta Sophie. Tapi Charles menggeleng. Kalau aku baring, siapa yang kasih makan Bonnie, Tommy, Jaka? Siapa yang memastikan Doga nggak ketakutan lagi? Sophie menggigit bibir. Saya bisa bantu bawa makanan. Charles menepuk bahunya. Kamu sudah banyak bantu. Pelajaranmu jangan ketinggalan. Malamnya demamnya tinggi. Poppy menggonggong kecil, mundar-mandir mengendus wajah Charles.
Tenang, Pete, kata Charles, suara seperti kertas. Besok kita ke penampungan. Besoknya, Charles memaksa berjalan. Poppy mengikuti rapat, seolah mengikatkan ekornya ke kaki Charles agar tak tertinggal. Sampai di penampungan, Ruth menemuinya di depan. Kali ini tanpa termos dan tanpa senyum. Di tangannya ada map tipis. "Pak," suaranya lirih. Pagi ini keputusan sudah keluar. Ia menatap ke bawah, mencari kata-kata seperti mencari koin di selokan. Tommy dan Poppy masuk prioritas adopsi. Ada relawan yang mau menampung sementara dan urus dokumen. Jaka juga. Bonnie masih ditimbang. Doga, ia terdiam. Doga? Charles bertanya tanpa suara. Doga dianggap high risk, stres berat. Ada catatan kalau dia menggigit kandang saat banjir. Aturan menyebutkan, jangan selesaikan kalimat itu. Charles menajam kemudian meredup lagi. Berapa lama? Keputusan sore ini. Charles menarik napas panjang, ia menoleh ke Poppy. Pete, kamu ikut yang baik-baik ya, jangan bandel. Poppy menatap tanpa mengerti. Ross menatap Charles, mencari jalan lain yang tidak ada. Pak, boleh aku pamit? Charles memotong, tenang sekali. Keheningan merayap melalui lorong, melewati bila-bila besi, hinggap di punggung anjing-anjing yang menunggu sesuatu yang tak mereka pahami. Di kandang, Doga berdiri. Charles mendekat. Tidak ada jeruji yang cukup tebal untuk menahan yang perlu diucapkan di akhir-akhir seperti ini. Tapi jeruji tetap jeruji. Charles menempelkan keningnya. Doga, terima kasih sudah jaga aku. Waktu aku nggak punya siapa-siapa, kamu datang bawa kebahagiaan. Aku minta maaf, nggak bisa jadi lebih dari ini. Doga mengeluarkan suara rendah, bukan geram, tapi semacam nyanyian sedih yang hanya didengar oleh mereka yang pernah kehilangan terlalu banyak. Ekor itu sedikit bergerak. Rose berdiri mundur, memberi ruang. Waktu bukanlah hal yang bisa diperpanjang dengan pinta. Sore itu, keputusan jadi keputusan. Di papan, nama-nama berubah status. Rose duduk sendirian di gudang, menutup wajah. Di luar, hujan berhenti. Langit seperti kertas kosong yang tidak menawarkan apapun. Malam tiba pelan, seperti seseorang yang enggan masuk rumah kosong. Charles kembali ke jembatan bersama Poppy. Poppy seharusnya menginap semalam di penampungan, tapi Rose melanggar peraturan untuk pertama kali, mengizinkan 1 malam saja agar Charles bisa benar-benar berpamitan. Keesokan paginya, Poppy akan diantar ke rumah relawan. Pete, kata Charles, sambil mengelus kepala kecil itu. Kamu bakal punya alamat. Kamu bakal punya halaman, mangkuk, selimut beneran. Jangan lupa bauku, tapi jangan juga tinggal di bauku. Ini bukan salahmu, ini cuma dunia. Poppy menjilat jemarinya lama sekali. Charles batuk keras memegangi dada. Besok kita ke penampungan lagi. Kamu pergi sama orang baik. Pagi datang dengan langit jernih yang mengganggu. Charles bangun lalu jatuh berlutut. Poppy menggonggong keras, menunduk-nunduk, mendorong tangan Charles dengan hidungnya. Sophie yang lewat lebih awal, mendengar, menoleh dan berlari menghampiri. Pak Charles, ia menggunjung pelan. Wajah Charles panas, bibirnya kering. Sophie menelepon puskesmas, memanggil siapapun yang bisa datang cepat. Poppy meringis lirih, panik. Ambulans kecil datang. Demam tinggi, sesak. Mereka membawa Charles. Poppy mengajar sampai pintu menggonggong memanggil rumahnya yang sedang diangkat jauh. Di puskesmas, Charles ditidurkan di ranjang sempit. Udara dingin dari AC menampar kulitnya. Ia melihat langit-langit mengingat jembatan, bau basah, mata Doga, suara Jaka. Rose muncul di pintu. Napasnya masih tersengal-sengal. Sophie yang mengirim pesan lewat nomor darurat penampungan. Pak, Poppy sudah saya titipkan di rumah relawan. Mereka baik. Charles mengangguk. Bonnie, Tommy, Jaka, aman. Mereka akan diurus sampai dapat rumah. Doga, bibir Charles retak mengucapkan nama itu. Rose menunduk. Pak, itu saja yang ia bisa. Charles menutup mata. Di dalam gelap, ia berjalan di lorong yang sangat panjang. Di ujungnya ada suara langkah hambat kaki. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenangan. Tapi ia mendengar napas berat yang familiar. Berasakan kepala besar itu menyundul perutnya seperti dulu. Doga, ucapnya, entah kepada siapa.
Beberapa hari kemudian, Rose kembali ke penampungan dengan saku jaket yang terasa terlalu berat untuk benda sekecil selembar kertas. Ia mengumpulkan Bonnie, Tommy, dan Jaka di depan kandang, sekali lagi melanggar prosedur kecil. Tidak ada yang memotret, tidak ada yang menulis laporan. Ia membuka lipatan surat yang mulai pudar karena hujan. Suaranya bergetar saat membaca, pelan, hati-hati, seolah kata-kata itu bisa pecah jika disentuh keras. Untuk kalian, Bonnie, Tommy, Doga, Jaka, Jalu, Poppy. Rose menatap jeda sesaat pada nama yang tidak lagi ada di dunia ini, Jalu, Doga. Lalu melanjutkan. Saat kata maafku meluncur, Bonnie menunduk. Tommy memiringkan kepala. Jaka mendesah. Tentu saja mereka tidak mengerti bahasa. Tapi entah bagaimana, ruang kecil itu dipenuhi sesuatu yang mirip dengan pengertian. Keheningan yang bukan kosong, melainkan penuh. Di akhir, Rose menyelipkan surat di bawah mangkuk makan. Sebagaimana Charles mungkin akan menyelipkan biskuit di kantong bajunya untuk kejutan kecil setelah berjalan jauh. Ia menatap satu persatu. Tuan kalian, Charles, dia sayang sekali. Dunia tidak adil pada kita. Tapi ada orang yang mengubah sedikit bagian dari dunia itu, walau cuma sebesar kandang, sebesar jembatan. Di luar, Sophie menunggu. Bagaimana, Mbak? Sudah kubacakan. Pak Charles? Sophie tidak melanjutkan pertanyaan yang sudah ia tahu jawabnya. Rose mengangguk pelan. Kemarin sore, kata-kata itu jatuh, tapi tidak memantul. Pemakaman orang tanpa keluarga selalu cepat dan sepi. Ada 2 petugas yang hadir, dan Sophie berdiri beberapa langkah di belakang, menggenggam tali Poppy yang kini mengenakan kalung kain biru tua, kain yang Charles simpan lama. Poppy duduk, ekornya sesekali bergerak, menatap ke tanah yang baru. Maaf, kata Sophie dalam hati, meski ia tidak tahu kepada siapa. Aku telat kenal Bapak. Rosina hadir. Ia di penampungan, mengganti perban kecil di kaki Jalu, memandikan Tommy dan mengelus kepala Bonnie yang masih menunggu sesuatu yang tidak akan datang. Malamnya, Rose duduk di meja kecilnya. Ia menulis email panjang ke atasan, menawarkan rencana baru, program adopsi komunitas untuk para tunawisma yang sudah terbukti bertanggung jawab, formulir yang tidak kaku, sistem foster yang menakui kasih sayang yang tidak tercatat di KTP. Ia tahu sebagian akan ditolak, sebagian lain akan disetujui seadanya. Tapi ia menulis juga tentang Charles, tentang Digoga, tentang Jalu. Ia menulis dengan kalimat yang tidak meminta belas kasihan, melainkan meminta tempat kecil di dunia yang terlalu penuh aturan untuk hal paling sederhana. Membolehkan cinta ditemukan dimanapun. Di jembatan, tempat Charles pernah duduk, ada kardus baru yang bersih. Seseorang, mungkin Pak Sam, mungkin Sophie, menaruh mangkuk air dan 2 biskuit anjing. Bukan sebagai tugu, bukan pula sebagai ucapan terima kasih, melainkan sebagai pengingat bahwa ada rumah yang tak lagi berdiri, tapi baunya masih tinggal di udara. Poppy tidur di rumah relawan malam itu, meringkuk di kain biru yang sama. Ia bermimpi, atau mungkin tidak, tentang tangan yang sudah dingin tapi pernah hangat, tentang suara yang memanggilnya Pete dengan nada yang hanya satu orang punya. Saat ia bangun, ia berjalan ke pintu, menunggu. Seperti semua makhluk yang pernah mencintai, ia belajar bahwa menunggu adalah bagian dari hidup, dan bahwa tidak semua yang ditunggu akan pulang. Musim hujan selesai akhirnya. Di penampungan, Tommy dan Jaka diantar ke rumah baru. Pasangan muda yang datang setiap minggu membawa kain bersih dan tertawa pelan agar tidak menakuti. Bonnie menyusul sebulan kemudian. Diadopsi oleh penjaga malam pabrik yang tahu rasanya dingin jam 2 pagi. Di atas kertas, dunia beres. Anjing-anjing mendapatkan alamat, mangkuk, dan selimut. Tapi ada hal-hal yang kertas tidak bisa tulis.
Bau jembatan saat jam 5 subuh, suara langkah pincang yang datang dengan plastik berisi tulang ayam, cara Doga berdiri di lorong gelap menjaga, cara Jalu mendengkur pelan seperti mesin jahit tua. Kadang-kadang, ketika hujan turun sengat tipis seperti debu, Rose merasa ada sesuatu yang melintas di lorong. Bukan hantu, tapi kebiasaan. Bagaimana Charles dulu menempelkan telapak ke jeruji, bagaimana anjing-anjing itu mendekat dengan sabar, seolah saling menguatkan bahwa cinta tak selamanya menang, tapi cinta selalu datang duluan. Sophie sesekali membawa Poppy ke jembatan, hanya untuk berjalan sebentar. Poppy akan berhenti di titik tertentu, menatap arus sungai yang masih juga mengalir, lalu menoleh ke arah kosong. Sophie tidak menjemputnya dari tatapan itu, ia menunggu sampai Poppy sendiri memutuskan untuk melangkah lagi. Di akhir perjalanan singkat, Sophie selalu berkata hal yang sama, setengah kepada Poppy, setengah kepada langit. Terima kasih Pak Charles. Dan langit yang pernah menjadi atap satu-satunya bagi seorang tunawisma dan 6 anjingnya, menjawab dengan cara yang langit rahu. Menyimpan cerita itu di tempat paling luas agar ketika manusia lain melintas di bawah jembatan, mereka merasakan sesuatu yang lembut di dadanya. Sesuatu yang tidak punya nama, tapi menggerakkan tangan untuk membagi roti, mengangkat mangkuk air, atau sekadar berhenti, menatap, dan mengakui. Bahwa rumah tidak selalu berpintu. Kadang rumah adalah 2 telapak tangan di balik jeruji, adalah ekor yang mengibaskan ragu, adalah suara serak yang berkata, "Maaf kalau aku telat, tapi aku di sini." Bahwa duka tidak selalu berakhir ketika nama dipindahkan ke papan status, ketika tanah diratakan di puskesmas kecil. Duka tinggal lebih lama, namun di dalamnya terselip benih. Benih yang entah kapan berubah menjadi keberanian kecil untuk melakukan satu hal baik berikutnya. Charles sudah tidak ada. Doga dan Jalu sudah tidak ada, tapi yang mereka tinggalkan tetap berjalan. Poppy yang belajar tidur di kasur dan tidak lupa menatap jendela ketika hujan. Tommy yang mengajari anak kecil di rumah barunya cara memegang kasih sayang seperti memegang gelas. Tidak terlalu erat agar tidak pecah, tidak terlalu longgar agar tidak jatuh. Jaga yang akhirnya menggonggong hanya pada pintu yang perlu dijaga. Bonnie yang menemani seorang penjaga malam melewati jam-jam paling sunyi. Rose yang menulis kebijakan yang lebih manusiawi. Sophia menaruh mangkuk air di beberapa sudut kota karena ia percaya setiap makhluk berhak menemukan seteguk pulang. Dan langit, saksi paling sabar, menutup hari seperti biasa. Tidak ada flyer, tidak ada spanduk, hanya kabut tipis yang turun di atas jembatan, mengusap pelan tempat yang pernah menjadi rumah. Jika kau kebetulan melintas di sana, kau mungkin mencium bau yang aneh. Bukannya tanah basah saja, melainkan jejak-jejak sesuatu yang telah selesai namun tidak pergi. Kau mungkin tidak tahu namanya. Tidak apa, cukup berhenti sejenak dan dengarkan. Di sela-sela suara kereta jauh di antara detak jantung kota, masih ada gema langkah pincang seorang lelaki disusul tapak-tapak 4 kaki yang berlari dengan setia. Mereka tidak lagi terlihat, tapi tetap ada, seperti alamat yang disimpan langit untuk hal-hal yang tidak muat di peta.